Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Android offline terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas 10 di SMA 2 Siloma. Sebelum memulainya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Trineng Sulandari, 1911290017, program studi Bahasa Indonesia UINFAS Bengkulu atau Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Langsung saja, latar belakang dari permasalahan proposal ini. Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan sangat pesat, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audio visual, dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satunya diantaranya melalui jaringan internet. Salah satu bidang yang mendapatkan dampak yang cukup berat dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, di mana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidikan pada peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidikan yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai sarana penyajian ide, gagasan, dan materi pendidikan, serta peserta didik itu sendiri. Beberapa bagian unsur ini mendapatkan sentuhan media teknologi informasi. Perubahan akan tuntutan itulah yang menjadikan dunia pendidikan memerlukan inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajarannya. Karena banyak yang mengusulkan dalam pendidikan khususnya pembelajaran. Akan tetapi, sedikit sekali orang berbicara tentang solusi pemecahan masalah tentang proses pembelajaran dan mengajar yang sesuai dengan tuntutan global abad ke-21 ini. Untuk meningkatkan mutu pendidikan harus dilakukan pembaruan di setiap jenjang sesuai dengan perkembangan zaman yang mengacu terhadap peningkatan kecerdasan dan pengembangan manusia seutuhnya. Perkembangan teknologi yang pesat memberikan kemudahan pengguna dalam berinteraksi satu sama lain. Jika pengguna tidak mengikuti perkembangan teknologi yang ada, maka penggunaan akan tertinggal dengan pengguna lain yang mengikuti perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memberikan manfaat bagi pengguna, namun yang memberikan kerugian bagi pengguna. Hal itu dapat terjadi karena tidak adanya kontrol dalam mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Keberhasilan proses pembelajaran tergantung kepada penggunaan sumber dan media pembelajaran yang sesuai. Jika sumber dan media dipilih dan dipersiapkan dengan tepat dan hati-hati, dapat memenuhi antara lain menimbulkan motivasi positif peserta didik, melibatkan peserta didik, menjelaskan, menggambarkan isi subjek, dan menggambarkan kinerja individual. Maka, kedudukan media dalam pembelajaran tidak dapat dianggap sepele. Perlu diperhatikan bahwa materi ajar yang berbeda memerlukan media dan sumber pembelajaran yang berbeda pula. Rumusan masalah. Bagaimana penggunaan aplikasi Android offline dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media aplikasi Android offline terhadap hasil belajar siswa? Tujuan, untuk mengetahui pengguna aplikasi Android offline dalam pembelajaran sejarah. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media aplikasi Android offline terhadap hasil belajar siswa. Landasan teori. Pengertian media pembelajaran. Media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Media ada yang tinggal dimanfaatkan oleh guru dalam kegiatan pembelajarannya, artinya media tersebut dibuat oleh pihak tertentu dan guru tinggal menggunakan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Begitu juga media yang sifatnya alamiah yang tersedia di lingkungan sekolah juga termasuk yang dapat langsung digunakan. Media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan source dengan penerima receiver. Teori pengembangan media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran.
Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar kemudian bertambah dengan adanya buku. Penulisan buku dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada suatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Brunner dalam Arsyad mengatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap, yaitu pertama, enektif, yaitu seseorang melakukan aktivitas dalam upaya untuk memahami sekitar. Yang kedua, ikonik, yaitu seseorang memahami objek melalui gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga, simbolik, yaitu seseorang mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang dipengaruhi oleh kemampuan dalam bahasa dan logika. 3. Fungsi media pembelajaran. Kehadiran media dalam pembelajaran juga dapat membantu peningkatan pemahaman siswa. Penyajian data informasi lebih menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Jadi, dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi media adalah sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Manfaat media pembelajaran. Dalam bukunya, Arsyad mengemukakan bahwa manfaat media pembelajaran adalah 1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian, pesan, dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Sujana, hasil belajar adalah perubahan kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mengalami proses pembelajaran. Penguasaan peserta didik antara lain berupa penguasaan kognitif yang dapat diketahui melalui hasil belajar. Usaha untuk mencapai aspek tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain: 1. Faktor eksternal, yaitu suatu kondisi yang ada di sekitar peserta didik. Contoh, suhu udara, cuaca, juga termasuk keadaan sosial yang di sekitarnya peserta didik. Yang kedua, faktor instrumental, yaitu faktor yang adanya dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Ketiga, yaitu faktor internal yang mempengaruhi peserta didik, di antaranya adalah kondisi psikologi dan fisiologi peserta didik. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Apabila peneliti telah mendalami permasalahan suatu penelitiannya dengan saksama serta menetapkan anggapan dasar lalu membuat sebuah teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji. Hipotesis dari penelitian ini terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa kelas 10 IPS 1 kelas kontrol dan siswa kelas 10 IPS 2 kelas eksperimen. Kelas 10 IPS 2 memiliki nilai lebih unggul setelah dilakukan eksperimen dalam penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Android offline. Walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Metode penelitian. Rancangan penelitian ditinjau dari permasalahan yang ada. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu peneliti yang hasil disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur sejak awal, mulai dari perbuatan desain penelitian, baik itu tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya. Variabel penelitian terukur dengan berbagai bentuk skala pengukuran, yaitu skala nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Dalam pendekatan ini, peneliti banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan hasil akhir. Oleh karena itu, data yang terkumpul harus diolah secara statistik agar dapat ditafsir dengan baik. Data yang diolah tersebut diperoleh melalui nilai hasil pre-test dan post-test. Untuk mengetahui pengaruh dari media yang digunakan terhadap hasil belajar mata pelajaran sejarah siswa kelas 10 di SMA Negeri 2 Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu, quasi eksperimen. Dalam metode quasi eksperimen, peneliti berusaha menentukan apakah suatu treatment mempengaruhi hasil sebuah penelitian. Definisi operasional. Yang pertama ada hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku ataupun peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman sebagai dampak adanya proses pembelajaran.
Hasil ini belajar diukur menggunakan tes, pretest, dan posttest. Dalam penelitian ini, hasil belajar dianggap sebagai variabel terikat. Yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi-materi yang cukup sulit disampaikan apabila hanya disampaikan dengan kata-kata ataupun penjelasan di papan tulis. Media yang digunakan yaitu aplikasi Android untuk kelas eksperimen dan PowerPoint untuk kelas kontrol. Dalam penelitian ini, media pembelajaran dianggap sebagai variabel bebas. Ketiga, pretest dan posttest. Pretest yaitu tes awal yang diberikan sebelum diberikan perlakuan. Pretest ini diberikan baik kepada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, sehingga diketahui sejauh mana hasil belajar siswa tersebut sebelum diberikan perlakuan. Tahap pretest ini sekaligus digunakan untuk melakukan uji coba instrumen yang berupa tes. Posttest yaitu tes akhir yang diberikan setelah diberikan perlakuan. Posttest digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah perlakuan. 4. Kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol adalah kelas yang dalam pembelajarannya menggunakan media konvensional, sedangkan kelas eksperimen adalah kelas yang di dalam proses pembelajarannya menggunakan media aplikasi Android. Tempat dan waktu pelaksanaan. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2020 di kelas 10 IPS SMA 2 Seluma. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian menyesuaikan dengan jadwal mata pelajaran sejarah di kelas 10 IPS SMA 2 Seluma. Sampel dan populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah siswa kelas 10 IPS SMA 2 Seluma sendiri dari 3 kelas, yaitu kelas 10 IPS 1 terdiri dari 30 siswa, kelas 10 IPS 2 terdiri dari 32 siswa, 10 IPS 3 terdiri dari 28 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Dari kedua kelas tersebut, kelas 10 IPS 1 dijadikan sebagai kelas kontrol dan kelas 10 IPS 2 sebagai kelas eksperimen. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah cara-cara digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, non-tes, dan tes. Observasi digunakan untuk membedakan antara media pembelajaran berupa aplikasi Android dengan media pembelajaran berupa PowerPoint. Sedangkan tes digunakan untuk mengukur hasil belajar antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk observasi adalah dengan mengamati apakah media aplikasi Android dan media PowerPoint sudah sesuai dengan silabus yang telah ditentukan. Teknik ini yang digunakan untuk tes adalah dengan menggunakan pretest dan posttest. Tes dilakukan 2 kali, yaitu sebelum pretest dan sesudah posttest. Siswa diberi perlakuan treatment menggunakan media pembelajaran sejarah berbasis aplikasi Android untuk mengetahui peningkatan dari hasil belajar siswa. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan proposal kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.